Saya 2 kali menjadi wali kota, hampir 3 tahun menjadi ketua asosiasi wali kota, ketua peksi, dan hampir 7 bulan menjadi wakil menteri dalam negeri. Belum pernah rasanya mengalami hari ini. Jadi Pak Wali Kota, sekali lagi saya akan laporkan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, mudah-mudahan diikuti dan jadi inspirasi bagi kepala daerah lain. Ada 2 hal. Alhamdulillah untuk PILKAD pemilihan RT serentak Kota Jambi ini luar biasa. Untuk pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Jambi, mungkin nasional, karena ini Kota Jambi yang melaksanakan pemilihan RT secara serentak yang hari ini Alhamdulillah akan dilantik langsung oleh Wali Kota Jambi. Jadi yang hadir hari ini ada 1.650 ketua RT beserta pasangan. Artinya ada 3.300 orang yang hadir untuk dari ketua RT, belum lagi undangan. Dan dalam pelaksanaan PILKAD termasuk sukses, alhamdulillah. Memang tetap ada masalah 1-2 sengketa PILKAD, tapi menurut pantauan kami ini termasuk sukses karena tidak sampai dari 0,2% yang bermasalah. Dan hasil yang dihasilkan dalam PILKAD serentak ini luar biasa. Saya lihat dari semua calon yang mencalonkan diri menjadi ketua RT itu di atas 300 itu sarjana, bahkan ada yang doktor dan profesor. Ini merupakan peningkatan dari kualitas ketua RT semakin baik. Dan juga warga sangat antusias. Karena kenapa? Karena selama ini ketua RT itu kebanyakan ditunjuk. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun tanpa berganti-ganti. Tetapi kali ini beda. Mereka yang berpotensi mempunyai niat untuk membangun wilayahnya masing-masing dengan mencalonkan diri menjadi ketua RT. Ini terbukti. Ada profesor, ada doktor, dan ada pejabat-pejabat pemerintah juga yang akhirnya terpilih menjadi ketua RT. Ini luar biasa, dan harapan kami ketua RT ke depan Kota Jambi semakin baik dan siap membantu pemerintah Kota Jambi membangun Kota Jambi bahagia. Semakin berkualitas. Sudah pasti semakin berkualitas, karena dulu untuk menjadi ketua RT tidak memandang ijazah. Tapi kali ini Perwal 06 2025 mengatur minimal SMA yang menjadi ketua RT. Artinya tingkat kemampuan para ketua RT kali ini sangat meningkat dan luar biasa. Menyinggung masalah kesejahteraan ke depan ini, Pak Ketua. Ini bagaimana ini? Untuk kesejahteraan ke depan, ya. Untuk kesejahteraan ke depan sesuai dengan visi misi dari Bapak Wali Kota terpilih saat ini, itu akan menaikkan insentif pada ketua RT supaya ketua RT kinerjanya lebih baik. Dan ada satu tugas lagi, pemerintah Kota Jambi akan menganggarkan 100 juta rupiah per RT guna membangun wilayah RT masing-masing dengan kekuatan gotong royong. Bayangkan saja, dengan uang 100 juta per RT tanpa upah, berapa banyak bangunan yang akan didapatkan. Yang jelas, karena ini juga kita gunakan dengan sendiri di masyarakat, artinya yang kita bangun itu akan maksimal hasilnya dan kualitasnya. Satu lagi Pak Ketua, ini dihadir langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri hari ini. Ya alhamdulillah hari ini luar biasa, maka memang juga katanya ya, hari ini bangga kami karena acara pelantikan serentak Ketua RT Kota Jambi dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri beserta staf, Gubernur Jambi, Kapolresta, Wali Kota Jambi beserta wakil, dan Ramil, dan banyak pejabat-pejabat pemerintah lainnya yang ingin menyaksikan langsung dan mengucapkan selamat untuk para ketua RT terpilih se-Kota Jambi. Terakhir, pesan Pak Ketua kepada para ketua RT yang dilantik hari ini, apa pesan dan pesannya, apa ucapannya? Pesan kami, pertama kami ucapkan selamat pada bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua RT terpilih, karena kali ini betul-betul kita mempunyai saingan.
mempunyai saingan, dan harapan kami dengan pilihan warga ke kita yang kita menjadi pemenang dalam Pilkada ini. Mari jadikan diri kita lebih bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang amanah, yang jelas bisa mensejahterakan wilayah RT masing-masing, didukung dengan program pemerintah Kota Jambi. Bacaan naskah pelantikan oleh Wali Kota Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Mei tahun 2025, saya Wali Kota Jambi dengan resmi melantik Ketua Rukun Tetangga Kota Jambi periode 2025-2030 dengan nama-nama sebagaimana dibacakan dan tercantum dalam surat keputusan Lurah tanggal 21 Mei 2025 tentang pengangkatan pengurus rukun tetangga periode 2025-2030. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab, serta menjunjung tinggi amanah yang telah diberikan oleh warga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan harmonis dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MK. Integritas Ketua RT. Kami, Ketua RT Sekota Jambi, dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi, menyatakan: 1. Siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi. 2. Berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. 3. Siap bersinergi serta mendukung visi dan misi serta program pemerintah Kota Jambi. 4. Berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 5. Menggunakan wewenang dan jabatan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jambi, 21 Mei 2025. Dengan telah dilantiknya datuk-datuk dan datin-datin sebagai Ketua RT dalam wilayah Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi untuk masa bakti 2025-2030, Iko Pertando, datuk-datuk dan datin-datin telah diberi kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat dalam wilayah Kota Jambi sebagai orang yang berkata didulukan sepatah, berjalan didulukan selangkah, dijadikan cupak teladan gantang, suri teladan kain, pergi tempat bertanya, balik tempat babarito, batan nan gedang tempat bersandar, daun nan rindang tempat berteduh, dahan yang kuat tempat bergantung, akar yang lebar tempat bersilo. Oleh karena itu, pada hari Iko, hari baik ketikonan elok, Rabu tanggal 21 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1446 Hijriah, saya atas nama Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengukuhkan
datuk-datuk dan datin-datin sebagai pemangku adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi tingkat RT se-Kota Jambi masa bakti 2005-2030 dengan ditandai dengan pemasangan lacak kebesaran untuk menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, untuk menjaga, menyelesaikan silang sengketa di tengah masyarakat Kota Jambi dan melestarikan adat istiadat Melayu Kota Jambi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan meredai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi, Aswan Hidayat Usman SE. Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi berkenan menuju tempat pengukuhan. Yang sejarah baru ini dan mungkin di Indonesia, saya kira tadi Pak Wamen juga sampaikan ini yang pertama di Indonesia, dilantik serentak, pemilihannya juga dilakukan serentak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ado pantun. Buah bidara, buah ara. Pohon mete rampak di antara akasia. Ini acara bukan sembarang acara. Pelantikan RT serentak pertama di Indonesia. Nah, dua pantun seiring. Buah rambutan, buah belewa. Hendak kenari dapat pepaya. Kegiatan ini meriah dan istimewa karena dihadiri Pak Wamen, Pak Dr. Bima Arya. Ini belum pernah RT dipasang pinnya oleh Wamen. Biasanya paling tinggi camat lah. Hari ini luar biasa, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan hadir langsung menyaksikan dan turut serta melantik kita semua Bapak Ibu sekalian. Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur, latar belakang kegiatan ini ketika saya menjadi Wakil Wali Kota Jambi. Pemilihan Ketua RT tidak serempak, sehingga setiap program yang saya sampaikan, 3 bulan kita evaluasi RT-nya sudah berganti. Di setiap kelurahan beda-beda waktunya, beda-beda pelantikannya, sehingga program tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan dulu masa jabatan Ketua RT hanya 3 tahun. Terinspirasi dari retreat kepala daerah, dilantik oleh Bapak Presiden langsung retreat. Pak Dr. Bima Arya ini kepala sekolah kami. Dengan di retreat seperti ini saling kenal, maka silaturahmi kita semakin baik dan semakin kompak. Maka sepulang dari retreat, saya panggil Pak Sekda, Pak Wakil Wali Kota, Kepala Dinas, Karo, kita ke Kabag Hukum, kita diskusi. Maka kita lahirkan perwal dalam waktu 1 bulan, dilakukan pemilihan Ketua RT tanggal 26 April yang lalu serentak. Dan karena tidak ada pembiayaan dari APBD, proses pemilihan ini dilakukan secara swadaya dan alhamdulillah sukses dan meriah. Banyak dinamika di lapangan. Ada bapak dan anak maju Ketua RT, presentasi visi misi, beradu seperti layaknya kepala daerah. Ada satu RT yang calonnya 8 orang. Ada yang sudah mau bebesan, sudah dijadwalkan lamaran. Tapi karena pasangan besan ini maju, lamaran ditunda setelah pemilihan Ketua RT. Dan ini, inspirasi ini, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Pak Aditya Gumai, sutradara Mak Naik Haji, akan dibuat film. Dan saya minta filmnya syutingnya di Jambi untuk mengangkat tempat-tempat wisata dan budaya Jambi. Insya Allah tayang di 21. Bapak Ibu lah para aktornya sesungguhnya, karena Bapak Ibu pelaku sejarah. Terima kasih kepada warga masyarakat Kota Jambi yang dengan sukarela gotong royong, buat tenda, buat kopi, buat teh untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT. Dan hari ini sejarah itu terjadi, dilantik bersama-sama oleh Wali Kota, disaksikan langsung Bapak Gubernur dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk sinergi bersama-sama pembangunan dari kota, provinsi, dan nasional. Karena masa jabatannya sama 5 tahun sesuai dengan RPJMD kita.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terpilih sebagai orang-orang terbaik di wilayahnya dapat menjalankan amanah ini bersama-sama kami, bersama Pak Lurah, Pak Camat, kita bangun Kota Jambi Tanah Pilih Pusako Betua. Dan hari ini juga sejarah tercatat bahwa Ketua RT secara resmi dilantik oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kota sebagai Ketua Pemangku Adat di tingkat RT. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Karena kita dengan DPR sedang menyusun peraturan daerah tentang hukum adat yang nanti ini akan diberlakukan, dan pelaksananya pemangku adatnya adalah para ketua RT. Sehingga kalau ada masalah di tingkat RT, masalah sengketa kecil dengan tetangga, dengan keluarga, di tingkat masyarakat cukup diselesaikan dengan hukum adat, di mana pemangku adatnya para ketua RT. Inilah program restoratif justice. Mudah-mudahan acara ini sebagai titik awal kita untuk membangun kebersamaan, membangun Kota Jambi Tanah Pilih Pusako Betua. Pantun terakhir. Anak belibis di rumpun belukar, sang induk datang membawa ikan. Majelis pelantikan sudah pun digelar, semua Pak RT amanah dalam menjalankan. Nah, dua pantun sharing, empat. Nah, 4 pantun sharing terakhir. Tanah Pilih bernama Kota Jambi, negeri Betua warisan pusaka. Tiada lelah kita berkarya dan bersinergi demi wujudkan masyarakat nan bahagia. Pemangku adat itu tidak banyak, Bos sekalian. Provinsi itu gubernur, kota kabupaten langsung wali kota dan bupati. Kalau daerahnya ada kepala desa, pemangku adat itu kepala desa. Karena di kota tidak ada, pemangkunya langsung ketua RT. Itu pemangku adat itu ketua adat, dia dipilih oleh rakyat. Maka di kota itu dari Pak Wali Kota, pemangku adat langsung pada RT sebagai pemangku adat itu yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu tugas pemangku adat juga ke depan juga berat. Bagaimana beliau mengatur hakam hukum di RT-nya masing-masing, sehingga tidak banyak hal yang mengganggu, yang kecil selesaikan dengan cara adat di RT masing-masing. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mudah-mudahan ini jadi role model ke depannya. Kita berharap Pak Maulana, Pak Wali Kota ini akan dicontoh oleh bupati wali kota lainnya, bahwa retret ini adalah begitu membekas, pertanda bahwa kita ini anak bangsa yang ingin merekatkan rasa cinta kita, semangat kita untuk membangun daerah kita masing-masing. Ada daya saing di situ nanti. Nah, ini yang kita harapkan. Selamat pada RT sekalian, serta istri juga merasa bangga karena pemilihannya ketat kemarin Pak Wamen. Persis pemilihan wali kota mirip Pak Wamen. Kayak milih gubernur juga. TPS-nya rapi luar biasa. Ini contoh saya kira bahwa demokrasi itu hidup sampai kepada RT-RT. Selamat bertugas, semoga Allah senantiasa meridhoi niat baik kita semuanya, dan RT adalah pemimpin yang paling bawah yang juga Allah akan minta pertanggungjawaban. Per 2024 adalah sejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya pilkada kepala daerah itu berjalan sertaksama. Untuk apa? Supaya terjadi sinkronisasi nyambung antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Sinergi kolaborasi. Februari 2025 sejarah lagi bagi bangsa Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dilakukan tidak saja pelantikan serentak. Belum pernah ada sepanjang sejarah Republik, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati dilantik langsung dan serentak oleh Bapak Presiden. Baru pertama terjadi. Lanjut beberapa hari kemudian, sejarah baru berikutnya bagi Republik kita, yaitu terjadinya retret, ospek, penggemblengan, penggojlogan, ta'aruf, saling mengenal untuk sinergi kolaborasi antar seluruh kepala daerah di Magelang.
Hari ini di Kota Jambi, dua sejarah itu bergabung menjadi satu. Tidak saja pelantikan, pemilihan, tetapi juga retret ketua RT se-Kota Jambi. Ini sungguh hal yang belum pernah ada. Saya 2 kali menjadi wali kota, hampir 3 tahun menjadi ketua asosiasi wali kota, ketua peksi, dan hampir 7 bulan menjadi wakil menteri dalam negeri. Belum pernah rasanya mengalami hari ini. Jadi Pak Wali Kota, sekali lagi saya akan laporkan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, mudah-mudahan diikuti dan jadi inspirasi bagi kepala daerah lain. Ada 2 hal yang membedakan pilkada dengan pilkaret. Ini pilkaret namanya Pak Wali ya? Iya, pilnya pilkaret. Iya, ya, tapi nama pemilihan serentaknya Pilkate. Oh, Pilkate ya. Jadi Pilkate ini jauh lebih baik daripada pilkada serentak karena tidak ada yang menggugat ke MK. Betul ya Pak Wali? Gak ada. Ya, saya salut dan apresiasi. Yang kedua, kalau pilkada itu jumlah PSU-nya banyak sekali, 24. Ini PSU-nya katanya cuma 7. Ya, jadi yang diulang hanya 7. Jadi ini artinya Kota Jambi sudah sangat dewasa untuk berdemokrasi. Selamat. Dan yang paling penting lagi, yang lebih hebat, lebih dahsyat adalah Pilkada diselenggarakan dengan dana yang sangat minim dan swadaya, beda dengan pilkada. Hebat. Jadi saya bangga menjadi bagian dari momentum sejarah ini. Dan yang pasti saya setuju dengan Pak Wali bahwa serentak ini bukan hanya untuk gagah-gagahan atau simbolik saja atau gimmick. Bukan gimmick, tapi serentak adalah untuk sinergi dan kesinambungan program pemerintah kota dengan wilayah. Itu pasti. Bapak Ibu, Pak RT yang sangat saya hormati, Ibu RT semua, kalau dalam perang selalu ada ujung tombak, ada pasukan infanteri yang paling depan. Kalau tidak ada mereka, tidak akan pernah menang, walaupun sering mereka mati duluan. Tapi ujung tombak ini adalah yang paling berani, ujung tombak ini adalah yang paling nekat. Ujung tombak ini adalah yang paling paham lapangan. Ujung tombak ini adalah yang paling loyal pada atasan. Kalau dalam perang, ujung tombak penentu kemenangan itu ada pasukan infanteri, maka dalam pemerintahan, ujung tombak itu adalah ketua RT, Bapak Ibu sekalian. Ketua RT yang paling paham lapangan, betul. Ketua RT yang paling paham jumlah warga duafa, betul. Ketua RT yang paling hafal data-data siapa yang putus sekolah dan butuh pekerjaan, betul. Ketua RT yang paling paham jumlah janda-janda, betul. Maksudnya janda-janda yang perlu disantuni, karena harus dilindungi dan harus diperhatikan. Jadi ketua RT betul-betul yang paling paham di lapangan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, saya pernah merasakan, pernah mengalami jadi ember curhat para ketua RT dan lurah. Seringkali bukan hanya menjadi ujung tombak, tetapi juga menjadi ujung tombok. Betul? Tapi tadi diskusi dengan Pak Wali Kota, ternyata terobosannya bukan hanya soal pemilihan serentak, bukan hanya pelantikan serentak, bukan juga retret saja, tetapi insya Allah terobosannya adalah ada bantuan dana dari pemerintah kota untuk RT. Betul ya Pak Wali? Jadi tahun ini Pak Wali sampaikan tadi bisik-bisik akan dilakukan piloting atau uji coba. Berapa RT Pak Wali? 67. Mudah-mudahan uji coba ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tahun depan bisa seluruh RT dibantu langsung oleh pemerintah kota.
Titip saja Bapak Ibu sekalian, agar betul-betul transparan, betul-betul sampai kepada warga, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu ujung tombak ini bisa menjadi yang terdepan untuk mengamankan, mengawalkan program-program pro rakyat dari Bapak Presiden. Pak Wali Kota, Pak Gubernur, titip inovasi ini agar menjadi best practices, menjadi praktek terbaik di Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kawah candra di muka, tidak saja bagi pemimpin-pemimpin kota Jambi berikutnya, gubernur berikutnya, tetapi juga pemimpin nasional berikutnya. Mana tahu ada dari ketua RT yang hari ini dilantik dan dilakukan retret. Lagi Pak izin.